Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, mengucapkan selamat atas mengudaranya Kopnet Channel sebagai media pemberdayaan bagi gerakan koperasi di Indonesia. Media ini hadir tentu dengan beragam program yang mencerahkan dan sangat mengedukasi. Oleh karena itu, saya bagian yang sangat mendukung karena media ini juga menginspirasi bagi para pelaku koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Faisal, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas mengudaranya Kopnet Channel, Empowering Channel, media pemberdayaan bagi gerakan koperasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Hadir dengan beragam program yang mencerahkan dan menginspirasi bagi para pelaku koperasi dan mencerdaskan masyarakat. Semoga dengan hadirnya Kopnet Channel bisa membawa angin segar bagi masyarakat yang menginginkan bangkitnya gerakan koperasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopnet. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Andi Mangara dan kita kembali bertemu di acara Bincang-Bincang Kopnet. Teman ngobrol kita ada 3, semua sahabat. Sahabat Kopnet. Yang pertama adalah Bapak Anas GS. Dulu begitu sibuk dengan urusan-urusan politik, sekarang ini dia mengaku kembali ke kampung untuk mengurus garam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Pak? Ya. Oh, kita buka ini ya. Sehat? Ya, sehat walafiat. Ini karena teman-teman juga memberikan semangat dengan kita yang umur begini. Itu yang paling penting ya. Silaturahim ya. Ada Pak Fahir Halim? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan Dewan Only ada Pak Arman Arfa. Gimana Pak Arman? Baik. Jadi garam di laut, asam di gunung, bertemu di Kopnet. Pak Anas di laut bertemu dengan Pak Fahir dari gunung. Jadi ketemu di Pepatah Lama itu ya. Iya. Lama ya. Sahabat Kopnet, saya kira semua kita sudah tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini perbincangan tentang problem garam ini memang mengemuka secara nasional. Nah, kita mau mencari case yang lokal dan kita bertemu dengan Pak Anas GS. Beliau akan bercerita kepada kita bagaimana sesungguhnya problem masalah garam ini di tataran rakyat pembudidaya garam ini. Silakan Pak Anas. Terima kasih Pak Andi. Ini sebenarnya juga akhir-akhir ini setelah PLT Gubernur Sulsel ya bernostalgia bahwa waktu kecil dia rindu dengan cela. Kapan dia bilang itu? Cela. Di media apa itu kemarin dengan di medsos apa di surat kabar ya banyak sekali dia nostalgianya itu meledak semua itu tentang cela dan dia menghendaki bahwa supaya garam Jetne Ponto ini masuk ke dapur-dapur penduduk Sulawesi Selatan.
kata-kata inilah petani garam di Jeneponto tergugah bahwa dia diperhatikan oleh pimpinannya. Nah, inilah sampai saya juga karena beberapa hari kemarin juga saya juga selalu ngomong kiri kanan di media sampai dia tanggapi itu Ibu Susi mantan Ibu Susi tanggapi. Iya, tanggapi. Gimana tanggapannya, apa dia bilang? Dia bilang petani garam terpuruk di kampung garam. Jadi seperti tikus yang mati di lumbung, Iya. lumbung padi gitu Iya, ya. begitu anunya. Jadi saya merasa terbuka ini karena terus terang saja petani garam di Jeneponto itu saya anggap itu yang termiskin. Itu ukurannya apa sampai Anda bilang? Karena komoditinya itu yang paling murah gitu. Yang paling murah, lebih mahal itu kerikil. Kalau dia kerikil itu Berapa per kilo? campurannya. Di sana itu ukurannya per karung. Karung. Jadi orang jual karung. Satu karung itu 50 kilo. Iya, itu harganya hanya 30.000 paling tinggi itu. Jadi 35 lagi itu ya, 30 sampai 35. Kalau per kilonya itu kira-kira sekitar 700 rupiah gitu. Coba bayangkan. 700 rupiah. 700 rupiah. Iya, per Pertanyaannya, kilo. Pak Anas, ini sebenarnya garam break-even-nya atau yang dibutuhkan petani itu dengan harga berapa sehingga dia bisa Hidup layak, petani hidup layak. Iya, luar biasa ini. Pertanyaan kayak begini. Baru saya dengar ini pertanyaan yang kayak begini. Ini sebenarnya pertanyaan kayak begini nih, Nah. oleh pemangku kebijakan. Kayak Menteri Perdagangan, Dinas Perdagangan, atau koperasi yang menangani garam atau PM garam. Tapi ini luar biasa nih. Seorang ketua rumput laut menanyakan ini. Rumput laut bertanya tentang garam. Garam. Dan ada hubungannya. Ada hubungannya ya? Ternyata garam yang berangkat dari proses pembuangan dari rumput laut. Ya, kalau bahasa ini itu serpihan rumput laut. Rumput laut itu kalau dikeringkan menciptakan garam. Iya. Ternyata itu menjadi obat. Dan itu manfaatnya sangat besar untuk proses apa yang saya belum terlalu tahu antibiotik atau apa. Jadi kita kembali ke ada hubungannya. Ada hubungannya. Kita kembali ke Pak Anas ya. Tadi soal Kira-kira yang pantasnya ini ya, sebenarnya yang petani-petani kita yang bisa menikmati kelayakan jadi pembudidaya garam ini seperti apa? Jadi begini dulu tata negara. Tata negara. Terus terang di Jeneponto di kampung saya ada 2 garam. Ada garam konsumsi 2 jenis ya. Ada garam industri. Garam konsumsi itu di daerah Kecamatan Bangkala dan sekitarnya. Kalau garam industri ini itu di Arungkeke. Nah, ini di Arungkeke sistem tata niaganya itu garamnya petani itu dibawa ke Sultra. Itu dibawa ke Sultra dengan perahu-perahu itu. Ya, perahu kayu ke sebelah. Di sebelah dibarter dengan kayu. Jadi hari gini Perdagangan masih antar pulau barter Iya, gitu ya. barter. Sampai di sana bukan uang, tapi dengan kayu. Kayu itu dibawa kembali ke Jeneponto. Itu petani nanti mendapatkan harganya, uangnya setelah laku itu kayu. Iya. Kayu untuk bahan rumah. Bahan rumah. Iya. Itu yang kurang beradab. Inilah dari dulu nih begini. Iya. Jadi itu makan sampai 3 bulan 4 bulan gitu. Iya. Jadi nanti menjadi uang itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Iya. Inilah biasa dipermainkan harga. Jadi biasa pedagang ini biasa dia kasih harga yang tadinya 40.000 per karung itu menjadi 35. Dan ini lama. Ini kasihan ini. Sudah lapar ini. Oke. Petani. Baru dapat umur. Itu oke, baik Pak Anas. Saya ke Pak Payet dulu. Ini kan sebuah kasus
memiriskan sebenarnya. Tidak pernah kita melihat nasib rakyat kita yang di bawah-bawah ini kunjung berubah nasibnya, dan praktik sudah berlangsung lama. Kalau Anda melihat ini Pak Pahit, apa yang sedang dilakoni oleh rakyat dan pemerintah ini? Ya memang sangat memilukan begitu ya. Ya. Dan ini selalu dijadikan contoh ketika diadakan penyadaran kritis terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Contohnya apa? Penting mana garam dengan vaksin? Ditanya kepada ibu-ibu gitu ya. Semua katakan, oh garam toh juga tidak perlu, kita tidak pernah mempersoalkan kalau tidak ada vaksin. Begitu pentingnya garam bagi makanan. Tapi ditanya, kalau begitu dia penting, sejahtera mana penjual vaksin dengan penjual garam? Penjual vaksin Pak. Berarti harus salah. Harus sesuatu yang salah. Oke. Nah ini yang substansinya. Jadi begitu sebuah produk yang begitu sangat penting bagi kehidupan, kok tiba-tiba tidak bernilai. Nah, saya tertarik. Nampaknya salah satu yang jadi soal itu memang adalah tatanya, mata rantai, mulai dari produk sampai kepada penjualan, ya kan? Nah inilah saya pikir yang perlu dipikirkan ke depan, kira-kira bagaimana mengemas ini sehingga karena secara potensial tidak semua tahu 1000% wilayah kita adalah wilayah laut. Dan saya ingat dulu salah satu pemimpin yang mencoba merubah cara pandang itu mantan gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, ya kan, yang mencoba untuk menstopkan semua impor garam dengan asumsi bahwa mengapa kita mesti impor? Selama ini kan ternyata garam kita impor dari India ya, ya padahal kalau dari situ dilihat kualitas dan potensi kita lebih jauh lebih besar. Saya berpikir kita impor itu film Bollywood, ternyata garamnya dari India ya. Orang menari-nari di tiang listrik. Definisi swasembada. Gimana Pak Arman? Definisi swasembada. Kelihatannya ini menjadi komoditi. Definisi swasembada garam itu ketika kita impor garam. Oh itu ya. Bukan petani memproduksi. Jadi itu menurut tadi itu salah definisi cara pandang, cara pandang yang salah dan sekaligus cara kita mendefinisikan ini swasembada. Ini kan pemerintah kita dikoreksi terus mulai dari padi, mulai dari sampai garam, hampir seluruh dikoreksi kok. Kenapa? Karena memang hampir seluruh komoditi kita tidak ada kedaulatan terbangun, kedaulatan harga itu susah. Dan pada saat yang sama di era pasar bebas begini, perlindungan harga tidak ada. Betul. Nah, yang diinginkan oleh Pak Anas alias Karejatling ini, ya beliau ini dulu kita kenal sebagai tokoh di KPU yang melahirkan banyak politisi handal. Yang kita berharap sebenarnya para politisi ini yang dibentuk oleh Karaing dulu bisa tampil menjadi menyuarakan ini hak-hak masyarakat bawah melalui kedaulatan harga. Mudah-mudahan mereka menonton kita. Ya, saya kira skema yang paling bagus ke depan kita kembangkan itu Pak Anas. Mungkin bagaimana di garam ini dikembangkan mekanisme sistem residual. Stop. Ya, saya sering berjalan bersama Pak Arman ini, sahabat Kubnet. Dia juga pun sering mengeluh tentang, dan bahkan saya lihat Harian Nasional kita Kompas sampai menulis secara besar-besar catatan resi gudang, tentang resi gudang yang belum optimal, catatan kritis tentang resi gudang. Pertanyaan kita, kalau garam dan kita case tadi tentang rumput laut, mengapa belum optimal tentang ide resi gudang itu? Sebenarnya ini undang-undang yang sangat bagus. Dari sisi penciptaan undang-undang. Inilah produk DPR yang untuk kita diskusikan. Kami diskusikan dengan pakar-pakar pemberdayaan, salah satunya Pak Adhisa Sono. Inilah prestasi DPR yang bisa melahirkan ini undang-undang sistem resi gudang. Ceritakan dikit tentang resi gudang itu seperti apa? Resi gudang sebenarnya adalah pelindung. Pertama adalah menangkap roh tentang dunia pasar bebas, tetapi perlunya masyarakat dilindungi. Cara melindungi masyarakat dalam sisi pertama adalah perlindungan tentang kedaulatan harga. Itu dulu yang penting. Ketika panen raya,
masyarakat punya pilihan untuk tidak menjual dan menjual. Ketika dia punya pilihan untuk tidak menjual, maka dia boleh menyimpan di gudang, menunggu harga yang berdaulat. Ketika harga membaik, masyarakat boleh. Nah, inilah yang diatur. Ketika ada penyimpanan di dalam gudang, maka disebutlah mekanisme resi gudang. Masyarakat boleh menyimpan barangnya, dan perbankan diterbitkan sertifikat resi gudang. Dan setelah terbit resi, itu fungsinya sama dengan kertas deposito. Karena dia kertas deposito, maka berhak menuju ke bank. Bank melakukan pembiayaan, memberikan biaya 70% sehingga mereka tidak diikat oleh tengkulak. Jadi melindungi diri dari tengkulak. Dari permainan Sangat harga. berharap uluran tangan perbankan. Bukan lagi bank, diharuskan perbankan membiayai itu. Itu perintah ya, harus ya. Undang-undang. Wajib perbankan. Kira-kira begitu kan? Sepertinya ada Ini- yang panas katakan. Komoditi yang biasa diekspor. Kalau komoditi yang kayak garam, ini yang kesian sekali. Karena garam ini ada dua. Ada yang penggarap dan ada yang pemilik lahan. Kalau yang penggarap ini kesian, itu tempat penyimpanan garamnya di bawah kolong-kolong rumahnya. Di situ dia Nah, terdesak. sebenarnya terapinya itu Pak Anas, kalau ini mau dikembangkan di tingkat infrastruktur kelembagaan usaha tani dulu harus kuat. Kalau kita mau kembangkan resi gudang, di situ harus ada kelompok taninya, kelompok pembudidayanya, kemudian ada koperasi. Kemudian dari dasar itulah baru bisa masuk ke mekanisme resi. Karena kalau tidak ada itu memang seperti itu tadi. Iya. Masih Dia tradisional. timpang tradisional, timpang kolom-kolom rumahnya. Sehingga yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana para pembudidaya ini memang dilembagakan dalam bentuk itu, kemudian dikeluarkan dari kungkungan lingkaran setan bisnis selama ini yang menguasainya. Ya. Di Jeneponto, kita kembali ke Jeneponto ya, karena ternyata nasib belum terlalu berubah gitu ya. Yang selalu sangat menyedihkan adalah penggarapnya. Dan perhatian pemerintah Jeneponto sendiri bagaimana? Inilah yang selalu saya dengar ya, baik ketemu dengan pemangku kebijakan di sana, bahwa ini harus diatur karena terus terang saja produksi garam di Sulawesi Selatan itu ada di Jeneponto, bahkan dia bersaing dengan Jawa Timur. Iya, Madura ya. iya, khususnya di Madura, Gresik, gitu ya. Nah, ini sekarang ini garam, kebutuhan garam memang kita selalu kekurangan. Ironisnya, kenapa pemerintah mau impor garam? Garam yang sekarang ini yang dari NTT yang rakyat di sana kan, petani di sana kan mengeluh juga ini dengan ada ini. Kasihan juga itu. Jadi biasa dia kirim ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Selatan. Karena di sini garam orang-orang dari timur, kayak dari Papua, dari Maluku, itu mencari garam di Jeneponto. Selalu ada kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan, Iya. aksi ambil untung di tengah problem seperti Iya. ini, situasi seperti ini, Pak. Ya, jadi ini intinya memang adalah persoalan struktural. Oke. Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa terpuruknya para petani garam Jeneponto khususnya karena persoalan untung. Siapa yang bilang bahwa orang Jeneponto harus? Buktinya hasil produksinya meningkat. Tetapi karena persoalannya adalah harga yang tidak pernah dipertimbangkan, berarti ini persoalan struktural. Artinya negara harus terlibat. Kalau toh Ya. terjadi kemiskinan, bukan kemiskinan kultural, tapi Bukan. struktural. Struktural. Artinya ada penyebab luar yang membuat petani itu tidak berdaya. Antara lain tidak ada resi gudang yang membuat penyimpanan menjadi hancur, dan terutama menurut saya yang signifikan di harga. Sama sekali tidak. Bahwa kemudian kualitasnya itu rendah, di situ negara mesti intervensi. Bagaimana memberikan misalnya itu tambahan-tambahan yodium ya? Iya. Nah, itu jadi di sini. Saya pikir ini pekerjaan besar memang yang harus ditanamkan dulu kepada para pejabat kita. Tetapi itu tidak cukup seperti Pak Mandi menurut saya. Rakyat juga harus memproteksi dirinya sendiri dalam bentuk kelompok-kelompok
contoh agar supaya suaranya itu bisa didengar. So kalau dia hanya bicara satu-satu, hilang. Nah, oleh karena itu penguatan kelembagaannya, kalau dia masuk di koperasi yang diperkuat, kemudian penyadaran kritis sama mereka. Kan idealnya itu pemerintah yang baik itu dia mampu menangkap suara-suara yang tidak bersuara, ya. Dia harus mampu menangkap. Betul. Tapi kan yang terjadi adalah suara keras pun tidak mau didengar begitu. Makanya jadi perlu ada orang yang menyuarakan orang yang tidak bersuara. Dan karena inilah yang menyuarakan orang yang tidak bersuara. Jadi orang yang tidak bersuara disuarakan oleh Kan pastinya toko, media, betul. NGO misalnya harus menyuarakan itu. Seperti kita inilah menyuarakan keresahan pembudidaya petani garam ini gitu loh. Jadi skema singkat ini kalau kita mau misalnya melepaskan keterpurukan di mekanisme pertanian garam, sebaiknya memang ada duduk temu bersama antara masyarakat pembudidaya garam di sana, kemudian terlibat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian duduk kita jalankan skema risiko-dana. Bagaimana skema risiko-dananya? Petani dibuatkan berada dalam satu kelompok, gabungan kelompok tani atau koperasi, kemudian mereka mengusulkan program. Nah, setelah program itu jalan, maka semua pembiayaan akan masuk ke koperasi atau gabungan kelompok tani. Setiap petani selesai panen, kalau harga tidak berdaulat, maka petani boleh menyimpan di gudang yang sudah ditunjuk oleh pengelola risiko gudang. Setelah ditunjuk, dimasuk di gudang situ, di sentra-sentra produksi, masuk barangnya petani ke gudang itu, maka mereka sudah bisa mendapatkan pembiayaan. Kita bertanya ke Pak Anas, di darat Anda sering berseberangan dengan Pak. Ini di udara apa Anda setuju dengan pandangan ini? Resi gudang adalah solusi jalan keluar. Sekarang ini akhir-akhir ini saya banyak damai dengan dia. Karena dia punya memperlihatkan kedamaian. Tapi apalagi dia mau memperjuangkan ini nasib di Jeneponto, pembudidaya garam, banyak macam itu. Karena itu penduduk Jeneponto terus terang hampir sama banyaknya yang ada di Jeneponto dan di luar Jeneponto. Iya. Kenapa bisa itu? Karena alamnya yang membentuk dia. Itu kalau sudah tidak musim hujan lagi, tidak tanam padi, itu orang Jeneponto banyak yang lari kalau panen di Pindra, panen di Sidra, itu kesan itu sampai etos kerjanya orang. Iya, tapi orang Jeneponto itu rajin, tidak pernah santai gitu. Begitu tuh, dia jadi tukang beca, tukang bentor, penjual durian di Palopo, itu begitu. Tapi sekarang dengan masa pandemi begini, kasihan di sana. Iya, saya terus terang. Kalau saya naik ke Jeneponto, saya melihat itu semua. Ngeri rasanya. Untung aja di pesisir, untung aja di pesisir pantai itu mengenai virus corona itu tidak terlalu ada karena dia garam itu dia masukkan di air kelapa, baru dia kasih madu, terus dia kasih jeruk, itu dia nggak obat itu. Iya, pencegahan. Jadi garam itu sebenarnya dalam obat corona. Iya. Dalam situasi begini tuh. Karena dia obat corona. Rakyat Jeneponto menurut Pak Anas udah punya kearifan lokal untuk bisa berdamai dengan corona dengan cara-cara seperti itu ya. Berarti Korea Selatan ini baru menyusul. Kan yang diberitakan di TVRI di televisi itu bahwa salah satu yang membuat Korea Selatan itu menurun drastis adalah penggunaan air garam itu. Sudah muncul itu. Itu yang terpublish sementara sudah dipraktekkan oleh jadi dihirup budidaya rasa garamnya gitu. Proses. Dan ternyata di Jeneponto sudah dipraktekkan. Ya, artinya apa? Garam ini lagi-lagi terbukti memiliki multi khasiat. Karena dia bermanfaat. Pemerintah harus melakukan proteksi dan mensupport. Oke, baik. Saya kira kalau kita semua bersepakat melihat garam ini sebagai komoditi strategis,
maka dia harus memberikan dampak bahwa ini membuka lapangan kerja. Bukan petani garam yang terpuruk. Ya. Bagaimana orang mau terbuka lapangan kerja di dunia pergaraman ya, kalau tidak peningkatan pendapatan masyarakat pembudidaya garam ini tidak dinaikkan. Tidak menjanjikan. Sehingga dari seketika ini menjanjikan semua orang berlomba-lomba mengembangkan usaha itu. Oke, baik. Saya kira itu. Sahabat Kupnet, di segmen kita yang terakhir ini, saya kira kita perlu dengarkan masing-masing harapan dari tiga teman ngobrol saya pada hari ini. Saya kira yang pertama-tama adalah harapan dari Pak Anas GS sendiri terkait dengan tata niaga garam dan bagaimana himbauan kepada pemerintah lokal Jeneponto maupun pusat melakukan proteksi terhadap industri garam. Silakan. Kuncinya adalah stop garam itu. Wah, itu Stop garam ini. stop garam itu. Keras ini statementnya. Jadi itu yang saya minta sama pemerintah, pemangku kebijakan. Stop garam impor dari luar. Karena kesian, bukan saja di Jeneponto, tapi di seluruh Ya, Indonesia. sentra-sentra produksi garam. Baik di NTT sudah berteriak di sana itu tadinya. Baik di Jawa Timur yang di mana Pak Presiden di situ menetapkan suasana garam. Jadi memang sudah ada nih. Bukan saja masalah di Jeneponto. Cuma ya saya tertarik dengan PLT Gubernur ini mengenai kerinduannya sama cela. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar kita ini supaya dia lebih adil lah. Ya. Terima Itu kasih ya. Pak. Oke, baik Pak Anas GS, terima kasih. Pak Pahir, ada yang Ya, sampaikan? saya Silakan. kira perubahan cara pandang memang sudah harus kita Ya. paradigmanya. Jadi tidak boleh lagi seolah-olah usaha garam itu adalah usaha sampingan, bukan usaha fokus yang bisa memberikan keuntungan. Dan menurut saya yang harus membicarakan ini bukan petaninya, karena petani sudah melakoni, sudah jalan. Jadi memang para pejabat ini, pemerintah daerah, termasuk pemerintah nasional, dan harus merubah cara pandangnya terhadap itu. Bahwa kemudian kita belum stop impor garam, oke, karena sementara kan, tetapi sudah harus kelihatan upaya sungguh-sungguh untuk menggeser posisi petani-petani garam kita ini, pembudidaya garam kita ini ke posisi yang lebih bagus. Caranya bagaimana? Ya, siapkan jaminan garam mereka bisa ditampung dalam waktu tertentu, harus digunakan. Yang kedua, kalau menurut saya memang perlu juga pengorganisasian kelembagaan para petani garam kita ini berkolaborasi dengan pemerintah. Biar juga pemerintah full untuk ingin membantu. Tetapi kalau yang kira-kira prinsip satu lidi, kalau satu-satu lidi ini yang berbicara kan pada akhirnya sudah ngaruh. Tapi kalau dia sudah menjadi satu, maka bisa digunakan menyatu dan itu sangat efektif. Kemudian didengarkan sebagai sebuah suara komunitas yang fokus untuk urusan-urusan pergeraman. Oke, baik. Menarik. Silakan Pak Arman. Saya kira perlu Ya. kembali disegarkan kepada sahabat Kupnet dan kita tentang resi gudang adalah solusi. Silakan. Ya, saya kira sahabat Kupnet khusus mencari jalan alternatif mungkin untuk para pembudidaya garam ini. Yang pertama yang harus kita lakukan bersama bahwa ada keinginan kuat dari para pembudidaya di sana untuk membangun sinergitas dengan sesama petani dalam hal standar mutu. Itu yang pertama dulu. Karena masalah besar kita di dunia komoditi dan hampir bukan hanya di dunia pergaraman, di coklat, kakao maksudnya, di rumput laut, di jagung, di beras, itu tidak ada standar yang sama antara satu petani dengan petani yang lain, standar produksi, hasil produksi. Sehingga itu yang harus dirumuskan bersama bagaimana mengelompokkan mereka dalam sebuah kelembagaan kelompok tani atau koperasi sehingga bisa lahir standar mutu. Karena kita ini basisnya community farming dalam kegiatan usaha. Komunitas yang memiliki kemerdekaan masing-masing dalam mengelola usahanya.
Pak Anas misalnya sebagai petani garam, saya petani garam, boleh jadi bertetangga, tapi Beliau hasil produksinya berbeda. petani berdasi kalau Iya, istilah iya. zaman Orde Baru ini petani Iya, iya. berdasi. Hah? menggarap Oh, sendiri, berdiri sendiri. foto-foto saya Jangan itu kita, sebar kemana-mana. jangan kita. Hah? Ya, jadi itu Pak Anas. Boleh jadi kita bertetangga di Jeneponto misalnya dalam membudidaya garam, tapi hasil produksinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena tidak ada SOP yang sama di Iya. antara kita. Sementara di luar negeri, orang mengembangkan garam misalnya di beberapa negara, itu di Jepang misalnya, dia mengembangkan dengan pendekatan corporate farming. Perusahaan besar yang mempekerjakan para pembudidaya ini, kemudian dia mengikuti SOP perusahaan itu sehingga standar mutunya terjaga. Nah, dari situlah kita bisa bicara tentang dari standar mutu, bicara tentang skema resi gudang, dan kalau masuk skema resi gudang dengan penetapan harga minimum dari pemerintah, saya kira petani garam kita bisa selamat dari keterpurukan. Jadi saya tambahkan sedikit. Oke, Bisa. silakan. Karena kalau biasanya kalau beliau ini kita tambahkan, dia patahkan lagi. Oh, jadi Anda mau yang terakhir ya, Iya. silakan. Jadi memang rata-rata komoditi pertanian itu standar mutunya itu belum gitu ya. Seperti misalnya gabah. Gabah kenapa beras impor mau masukkan? Karena gabah itu anunya bermasalah kadar airnya. Coklat begitu juga kadar rumput laut itu semua itu dia masih tradisi, dia masih menunggu matahari bagaimana menaikkan anunya kadar airnya dengan matahari. Nah, di garam ini terus terang itu petani itu tradisi ini belum ada seperti di Singapura itu air asin masuk menjadi air tawar itu anunya mesinnya sudah menciptakan garam yang 100% dia punya kadar garam. Singkat cerita teknologi akan Jadi teknologi, berubah nasib. Ya, jadi ya teknologi singkat cerita bahwa ini harus di stop impor sebelum garam rakyat itu diserap. Ini sahabat Kupnet closing yang paling mantap. Ya, saya kira demikian akhir dari perbincangan kita. Semoga bermanfaat. Saya Andi Panghara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Faisal, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas mengudaranya Kopnet Channel, Empowering Channel, media pemberdayaan bagi gerakan koperasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Hadir dengan beragam program yang mencerahkan dan menginspirasi bagi para pelaku koperasi dan mencerdaskan masyarakat. Semoga dengan hadirnya Kopnet Channel bisa membawa angin segar bagi masyarakat yang menginginkan bangkitnya gerakan koperasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, mengucapkan selamat atas mengudaranya Kopnet Channel sebagai media pemberdayaan bagi gerakan koperasi di Indonesia. Media ini hadir tentu dengan beragam program yang mencerahkan dan sangat mengedukasi. Oleh karena itu, saya bagian yang sangat mendukung karena media ini juga menginspirasi bagi para pelaku koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.